Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi dengan saya Nur Iksan Aswad dari kelas 2 TRK JJ1. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memperagakan cara membuat koridor jalan pada trase jalan kita. Nah, mari saja langsung kita buka file jalan kita yang kemarin. Terakhir kali kita membuat profil vertikal serta alignment timbunan dan galiannya. Mari saja kita langsung lakukan dengan cara membuat koridor, yaitu pilih menu koridor di atas ini, lalu create assembly. Setelah itu kita beri namanya seperti teman-teman inginkan. Misalnya saya membuat koridor Iksan, lalu tipenya kalau undivided itu artinya tidak terbagi, yang divided itu artinya terbagi. Kali ini saya akan menggunakan undivided ground rope. Lalu assembly style-nya basic, kode set style-nya adalah P2WBN code set style yang ini. Lalu kita oke. Lalu kita letakkan di sebelah sini. Untuk menandainya supaya tidak hilang, bisa kita lakukan dengan cara kita ketik circle, kita klik as-nya di sini, perbesar untuk sebagai penanda saja. Lalu selanjutnya kita pergi ke menu palettes yang ada di bawah tool space ini. Kita klik yang berwarna tool palettes ini seperti icon ini. Lalu kita pergi untuk pertama-tama kita membuat jalannya. Itu lajur kiri dan pilih menu lens. Lalu lens super elevation AOR. Lalu kita klik pada garis merah. Nih. Nah, lalu setelah kita memunculkan lajurnya, kita sambung dengan memunculkan bahunya, bahu jalan. Dan kita pilih yang shoulder extend all. Kita hubungkan di bagian permukaan jalan. Nah, selanjutnya untuk memunculkan cut and fill, kita pilih daylight, lalu pilih daylight general, kita hubungkan di sudut bagian bahu jalan ini. Nah, setelah itu untuk mengatur properties yang ada pada masing-masing bagian ini, bisa kita terlebih dahulu mengatur pada bagian lajur jalannya. Kita klik kanan, kita pilih sub assembly properties, kita beri nama lajur kiri, lalu parameternya karena ini sebelah kiri, dan geometri jalannya kita buat menjadi 3,5 meter saja, lalu kemiringan jalannya 2%, dan untuk lapisan-lapisan perkerasannya ini sudah benar, kita mengikuti standar dari ini saja. Lalu untuk use super elevation-nya dari non kita pilih ke left line outside. Kita apply, kita oke kan. Setelah itu kita atur properties bahu jalannya. Itu seperti biasa kita lakukan hal yang serupa, sub assembly properties. Kita beri nama bahu kiri saja. Lalu kita pilih ke parameters, kita buat geometri bahunya menjadi 1,5 meter misalnya. Lalu kemiringannya kita atur menjadi 5%, min 5%. Nah, lalu karena ini bahu jalan, maka dia hanya membutuhkan tanah dasar saja. Maka ketebalannya bisa kita hilangkan, yang perkerasan yang lapisan pertama, lapisan kedua kita nolkan, kita ulangi, assembly kritis, parameter, yang lapisan perkerasan yang kedua kita buat 0 juga, lalu yang base ini kita nolkan juga, dan subbase-nya kita buat 0,45.
lalu kita enter. Nah, setelah itu, untuk mengatur cut and fill-nya, bisa kita klik garis, lalu kita klik kanan, kita search assembly properties, lalu kita beri nama saja cut and fill left, lalu pilih parameter. Di sini di flat cut slope, kita pilih satu, atau kita ketik satu, di sini juga kita ketik satu, di sini kita ketik satu, lalu kita scroll lagi ke bawah, yang bagian fill kita klik ketik dua, sini juga dua, dan di sini juga dua. Nah, kita apply, kita oke kan. Nah, setelah terbentuk parameternya seperti ini, sudah benar propertiesnya, kita klik bagian lajur, bahu, dan cut and fill-nya, kita klik kanan, kita mirror, kita klik pada garis. Nah, setelah muncul seperti ini, bagian lajur yang ini kita ubah namanya menjadi lajur kanan. Dengan cara klik lajurnya, kita klik kanan, assembly properties, kita ubah namanya lajur kanan, parametersnya, dan di bagian sini, use super elevation, kita ubah menjadi right, kanan, right line outside. Oke, kita apply, oke kan? Sini kita ubah juga. Nah, angkat levelnya juga kita ubah. Sini, right. Nah, setelah terbentuk atau kita buat koridor kita lah akan melakukan atau mengaplikasikan koridor kita ini terhadap trase jalan kita. Caranya dengan cara kita lakukan, kita klik menu koridor, kita klik create koridor. Nah, di sini kita buat koridor, namanya koridor trase, lalu koridor style-nya kita pilih basic saja, pastikan baseline type-nya ini alignment and profile. Alignment-nya kita pilih alignment horizontal, profilnya alignment vertikal, assembly-nya kita buat koridor extend yang sudah koridor yang telah kita buat tadi, lalu surface-nya kita buat surface yang biasa kita gunakan, lalu kita oke kan. Nah, langsung saja kita apply, kita reboot ke koridor, kita oke. Nah, telah tampil koridor trase jalan teman-teman seperti ini. Setelah itu, untuk merapikan jalan teman-teman, bisa teman-teman lakukan dengan cara klik koridor trase jalannya, lalu kita klik kanan, kita pergi ke koridor properties. Nah, kita pergi ke E2 WBN Not Show, parameter. Sini juga E2 WBN Not Show, features line. Nah, untuk merapikannya bisa teman-teman unchecklist yang bagian EPS PEV1, lalu EPS base, lalu EPS PEV2. Lalu teman-teman apply. Nah, untuk surface bisa teman-teman klik. Nah, yang bagian ini create a corridor surface. Teman-teman ubah namanya di sini menjadi koridor datum. Lalu spesifik code-nya teman-teman ubah menjadi datum. Teman-teman klik tambah. Nah, teman-teman checklist. Lalu benderis, teman-teman klik kanan. Lalu teman-teman kanan, add automatically, pilih yang daylight. Nah, lalu bisa teman-teman apply. Rebuild the corridor. Apply. Nah, tampillah jalan teman-teman, trase jalan teman-teman seperti ini. Setelah itu, untuk memunculkan garis atau galian dan timbunannya bisa teman-teman lakukan dengan cara di kanan, koridor properties, teman-teman pilih yang bagian slope pattern, teman-teman klik add slope pattern,
Di sini bisa teman-teman pilih ya garis terluar dari teman-teman di sini, lalu klik di ini record dulu. Baik, langkah selanjutnya adalah dengan cara teman-teman klik pada bagian terluar ini, lalu teman-teman klik kanan, pilih Surface Properties. Nah, lalu surface style-nya teman-teman pilih No Display, lalu teman-teman apply, teman-teman oke kan. Setelah itu, untuk memunculkan galian dan timbunannya, bisa teman-teman lakukan dengan cara klik garis, lalu klik koridor teman-teman, koridor trase, lalu klik kanan, pilih koridor properties, lalu add slope pattern. Nah, yang hijau ini adalah timbunan. Bisa teman-teman pilih garis terluarnya seperti ini, lalu teman-teman pilih daylight fill, lalu setelah itu pilih garis kedua setelah garis terluar, yaitu yang ini, yaitu garis hinge. Nah, setelah itu slope pattern-nya kita ubah dari basic menjadi E2 WBN basic fill. Oke, kan? Lalu kita lakukan sekali lagi terhadap yang garis galian. Nah, kita pilih daylight cut, garis keduanya, kedua terluarnya, kita oke. Slope pattern-nya kita ubah dari basic ke E2 WBN basic cut, kita oke. Lalu kita tambah lagi untuk sebelah kiri. Nah, yang cut-nya kita pilih daylight cut, lalu yang hinge-nya kita pilih lagi. Oke, ini seperti biasa slope pattern-nya kita ubah dari basic jadi E2 WBN basic cut, oke. Nah, lakukan sekali lagi untuk yang timbunannya, yaitu pilih garis terluar lagi, daylight fill, lalu garis ini. Nah, slope pattern-nya kita lakukan sekali lagi, kita ubah menjadi E2 WBN basic fill. Oke, kita apply, kita oke kan. Nah, maka sudah muncullah pada koridor trase teman-teman garis-garis seperti ini yang menunjukkan adanya cut and fill di trase teman-teman. Selanjutnya, untuk menggabungkan dua surface bisa teman-teman lakukan dengan cara teman-teman pilih ke menu full space di sini kiri, lalu klik tambah pada surface, lalu klik tambah pada koridor datum. Salah kita pergi ke surface, kita klik kanan, kita klik surface. Nah, di sini kita buat namanya menjadi surface gabungan, lalu kita oke. Setelah itu kita klik ini, kita klik surface gabungan, definition, kita edit, kita klik kanan, kita add line, kan kita klik kanan, kita add point, kan kita paste surface, maaf, kita klik koridor datum, kita oke, lalu kita lakukan lagi, kita paste surface, klik yang surface data point 1. Nah, setelah surface-nya tergabung teman-teman, selanjutnya sudah bisa kita analyze atau kita run trase koridor kita dengan cara klik analyze, lalu teman-teman pergi ke drive sini, lalu teman-teman klik pada as jalan teman-teman.
Baik, selanjutnya setelah muncul seperti ini, bisa teman-teman langsung klik OK saja. Nah, kita tunggu softwarenya untuk run, bekerja. Seperti ini, teman-teman. Jika terlalu lama, bisa teman-teman run sendiri saja. Saya hanya menampilkan seperti ini. Lalu kita close lagi. Lalu, langkah terakhir ya, teman-teman, untuk mempermudah pengerjaan teman-teman, multitasking teman-teman, bisa teman-teman pergi ke menu View di sini. Nah, teman-teman pilih Viewport Configuration. Nah, di sini bisa teman-teman pilih yang tree right. Nah, bentar, kita tunggu sebentar. Nah, untuk yang bagian ini, kita khusus kepada bagian koridor. Di sini, kita klik, kita fokus untuk pada bagian cut and fill. Nah, bagian ini kita fokus kepada bagian trase atau surface kita. Adapun alasan untuk kita melakukan hal ini adalah untuk mempermudah multitasking kita jika mengedit bagian-bagian yang diperlukan nanti. Karena dia akan saling terhubung. Mungkin hanya sekian video yang dapat saya tampilkan dan sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.